Oke ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan kepada kelompok E yang telah hadir dalam CPL kali ini. Kami dari kelompok D akan membahas hasil kerja kami yaitu hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Lanjut, Mike. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ramdhani Firman Hidayat dengan NIM D1A 128 dan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, saya Farhan Noval Gandhi dengan NIM D1A 023013. Perkenalkan, nama saya Reza Dewandaru dengan NIM 057. Perkenalkan, nama saya Almas Fakhri Musandak dengan NIM 086. Perkenalkan, nama saya Miko Adi Saputra dengan NIM 092. Perkenalkan, nama saya Syahid Barkas Santul Fakih dengan NIM D1A 135. Perkenalkan, nama saya Afif Hanifah, NIM D1A 023253. Yang pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam, yaitu ada sistem fisiologi tubuh ayam yang bekerja dalam membantu pertumbuhan ayam. Di antaranya adalah sistem respirasi dan sistem sirkulasi. Sistem respirasi ayam terdiri dari 3 komponen penting, yaitu saluran pernapasan yang terdiri dari hidung, sinus hidung, trachea, dan bronkus. Paru-paru dan kantong udara terdiri dari aisap. Lalu yang ketiga ada jantung ayam yang bekerja terlalu keras dapat mengalami gangguan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kondisi jantung yang bekerja keras dapat menyebabkan kram otot dan kram jantung, yang jika tidak diatasi dapat mengarah pada gagal jantung yang sangat serius dan sulit untuk disembuhkan. Selanjutnya yakni pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ayam petelur. Pertumbuhan ayam broiler lebih cepat daripada ayam petelur karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler diantaranya yakni pakan, genetik, dan lingkungan. Ayam broiler memiliki pertumbuhan badan yang sangat cepat dengan berat badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek. Ayam broiler dapat dipanen dan dikonsumsi dalam kurun waktu 4-7 minggu. Ayam petelur memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesiapan panen dan konsumsi, yaitu sekitar 5-7 bulan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ayam yang baik tergantung pada makanan di samping tata laksana dan pencegahan penyakit. Bila kualitas maupun kuantitas makanan yang diberikan baik, maka hasilnya juga baik. Selanjutnya ada alasan banyaknya kasus asitesis yang terjadi pada ayam broiler. Yang pertama itu ada penyebab asites. Pada ayam broiler, salah satunya adalah faktor genetik karena pada ayam broiler sudah melewati seleksi ketat untuk bisa tumbuh dengan cepat dengan feed conversion ratio atau FCR rendah. Kondisi ini membuat ayam broiler lebih rentan mengidap penyakit. Pertumbuhan yang cepat membutuhkan oksigen dan metabolisme yang tinggi. Oke, lanjut ke gejala yang kerap ditemui dalam kasus asites pada ayam. Nah, diantaranya itu ada 6. Yang pertama itu perut ayam membesar, terutama di bagian belakang dekat dengan tunggir. Lalu yang kedua ada ayam murung dan tidak bergerak aktif seperti biasanya. Lalu ada gejala sulit bernapas dan gelisah, muncul sianosis atau bercak kebiruan di kulit kepala dan jengger mengkerut, lalu kulit di bagian perut tampak kemerahan atau kecoklatan, dan yang terakhir dapat mengalami kematian secara mendadak. Oh iya. Antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Yang pertama itu suhu lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fisiologis ayam broiler. Ayam memiliki mekanisme untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil dengan menjaga keseimbangan antara panas yang diproduksi tubuh dengan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Selain itu, suhu lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku ayam broiler di dalam kandang. Kemudian selanjutnya itu dari sisi fisiologis, suhu lingkungan yang ekstrim dapat mempengaruhi respons fisiologis ayam broiler. Ayam yang berada
pada suhu lingkungan yang ekstrim dapat menunjukkan perubahan tingkah laku sebelum akhirnya melakukan respon fisiologis secara langsung. Yang selanjutnya, ketinggian tempat berpengaruh nyata terhadap suhu rektal ayam pedaging ditemui di lokasi pemeliharaan dataran rendah. Suhu rektal yang rendah dipengaruhi oleh suhu tinggi dan kelembapan rendah. Kandang dataran rendah memiliki suhu yang tinggi, sementara kandang dataran sedang dan dataran tinggi memiliki suhu kandang yang sama, yaitu paling rendah. Yang terakhir, venting menyebabkan peredaran darah banyak menuju ke organ pernafasan, sedangkan peredaran darah pada organ pencernaan mengalami penurunan sehingga bisa mengganggu pencernaan dan metabolisme. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami membuka untuk kelompok E untuk sesi tanya jawab. Oke, silakan Mbak Rina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Rohma dari kelompok E dengan NIM 26. Izin bertanya, yang pertama yaitu mengapa asitas lebih sering terjadi pada ayam broiler dibandingkan dengan ayam petelur? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman kelompok E lainnya bisa ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, silakan Mbak Nareta. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Nareta Faizardani dengan NIM 011. Izin bertanya, bagaimana ketinggian lokasi dapat mempengaruhi pemeliharaan ayam broiler? Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh dari kelompok E. Ya, silakan Mbak Cinta. Ya, izin ulang diri, saya Cinta dari kelompok E dengan 120. Izin bertanya, apakah ada pengaruh suhu dan lingkungan terhadap fisiologi ayam? Oke, baik. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Rina ya. Tadi kan mengapa asites lebih sering terjadi pada ayam broiler dibanding petelur, gitu ya? Mungkin izin menjawab ya. Karena ayam broiler sendiri itu tumbuhnya sangat cepat, jadi sehingga sistem kardiovaskularnya itu sering tidak mampu mengimbangi kebutuhan oksigen di dalam tubuh, gitu sih alasannya. Apakah cukup menjawab? Cukup. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Bisa. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nareta. Tadi pertanyaannya kan bagaimana ketinggian lokasi pemeliharaan mempengaruhi ayam broiler, gitu kan? Jadi di dalam dataran tinggi itu kadar oksigennya itu lebih rendah, gitu. Jadi ayam lebih rentan mengalami hipoksia dan asites karena kerja jantungnya meningkat, gitu. Bagaimana Mbak Nareta? Apakah cukup menjawab? Cukup. Oke, terima kasih. Oke, mungkin menjawab pertanyaan ketiga dari Mbak Cinta. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh suhu lingkungan terhadap fisiologi ayam. Suhu lingkungan itu mempengaruhi terhadap fisiologi ayam ya, karena jika suhu rendah itu meningkatkan kebutuhan energi dan oksigen, memperberat kerja jantung. Kalau sedangkan di suhu tinggi itu menyebabkan stres panas yang menurunkan makan dan efisiensi metabolisme. Mungkin dari Mbak Cinta, apakah sudah menjawab? Menjawab, Mas. Terima kasih.
Oke, mungkin karena sesi tanya jawab udah selesai, dari kelompok kami terima kasih kepada kelompok E telah hadir dalam presentasi CBL ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.